Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bini'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kita nikmat. Nikmat terbesar yaitu nikmat iman di dalam Islam, nikmat sehat, nikmat untuk bertolabul ilmi, sehingga pada siang hari ini kita masih kembali diberi kesempatan untuk mempelajari ilmu tajwid dan memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Taib, kita murajaah sedikit materi kita pekan lalu, yaitu tentang hukum membaca isti'adzah dan basmalah. Isti'adzah. Apa hukum membaca isti'adzah ketika kita membaca Al-Quran? Akhwati, fardu Wajib ya saja. Wajib hukumnya membaca ta'awud ketika kita memulai membaca Al-Quran, baik itu dimulai dari awal surah maupun ketika kita memulai dari tengah surat. Jadi wajib. Apa dalilnya? Terdapat pada Quran surah apa? Lupa, Masya Allah. An-Nahl ayat 98. Ya, dalilnya Quran surah An-Nahl ayat 98. Karena isti'adzah ini adalah bentuk permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi, memohon perlindungan dari bisikan-bisikan syaitan yang terkutuk ya. Jadi wajib hukumnya. An-Nahl ayat 98 ya Ustaz. Ayat 98. Baik. Ya, dicatat ya. Baik. Dianjurkan membaca isti'adzah ya dengan jahar. Jahar itu berarti bersuara ya. Kecuali Ya, pada 4 keadaan. Ya, kecuali pada 4 keadaan. Yang pertama, ketika tilawah pelan. Yang kedua, ketika tilawah sendirian. Ya. Yang ketiga, ketika dalam sholat. Maka disunahkan ketika kita memulai di dalam sholat sebelum kita membaca Al-Fatihah itu membaca ta'awud. Ya, seperti itu. Bacanya dengan pelan, tidak dengan kuat. Ya. Lalu yang keempat, ketika tilawah bergantian. Dianjurkan membaca isti'adzah dengan jahar, dengan kuat ketika ya, dengan jelas ketika tilawah pelan, ketika tilawah sendirian, ketika dalam sholat, ketika tilawah bergantian. Ya, seperti yang sudah kita di poin kemarin ya. Adapun lafaz basmalah, kalau di tengah surah, apakah dia wajib?
Dibaca basmalah? Tidak. Boleh dibaca, boleh juga tidak. Tidak. Tetapi kembali lagi, lihat pada artinya, ya. Lihat pada artinya. Ketika kita mau memulai membaca Al-Quran dari suatu ayat, kita baca dulu artinya. Kalau artinya diawali dengan domir kata ganti yang ditujukan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita harus membaca basmalah. Ya, ingat. Kalau domirnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wajib membaca basmalah. Harus membaca basmalah karena kalau tidak membaca basmalah, kita hanya membaca ta'awud saja, maka khawatir domirnya itu akan salah arti ya kepada syaitan. Gitu ya. Jadi penting untuk kita ketika ingin memulai membaca Al-Quran, memulai tilawah, maka dilihat dulu artinya. Ya, karena kalau kita membaca Al-Quran, ayat-ayat itu tentang keburukan, tentang sifat-sifat orang kafir, orang-orang munafik, maka cukup dengan isti'adzah. Tetapi kalau ayat tersebut diawali dengan dhamir yang kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau ayat tersebut diawali dengan sifat-sifat surga, ya, tentang hal-hal kebaikan, maka gunakan basmalah. Jadi mulai sekarang, kalau kita waqaf di tengah surah, ketika kita ibtida, maka kita lihat dulu artinya. Ya, dibiasakan. Baik. Sekarang kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu cara menyambung isti'adzah, basmalah, dan awal surat. Jadi ada 4 cara. Cara yang pertama yaitu dipisah semua. Jadi antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah itu dipisah semua. Contoh bisa dilihat di sini ya. Jadi dipisah semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Nah, dipisah. Isti'adzah, basmalah, awal surah dipisah. Cara yang kedua, disambung semua. Antara isti'adzah, basmalah, dan awal surah. Disambung semua. Ya. Contoh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, disambung semua. Lalu cara yang ketiga, menyambung isti'adzah dengan basmalah. Jadi hanya isti'adzah dengan basmalah. Ya, awal surahnya dipisah. Jadi yang disambung hanya isti'adzah dengan basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi isti'adzah dan basmalah disambung. Awal surahnya dipisah. Nah, lalu menyambung basmalah dengan awal surah. Nah, menyambung basmalah dengan awal surah, ya. Ini yang tidak boleh. Yang tidak boleh menyambung akhir surat dengan basmalah. Gak boleh nih, ya. Dilarang. Kenapa? Karena khawatir nanti dikira lafaz basmalah itu akhir surah. Akhir dari surah yang dibaca.
Nah, maka tidak boleh. Maka menyambung basmalah dengan awal surah. Kalau basmalah dengan awal surah boleh. Yang tidak boleh menyambung akhir ayat ya pada suatu surah ya, akhir ayat pada suatu surah ya dengan basmalah. Itu yang tidak boleh. Menyambung basmalah dengan awal surah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Ya, gitu ya. Seperti itu. Insya Allah bisa difahami? Insya Allah. Masya Allah. Jadi mulai sekarang dilihat-lihat dulu ketika kita mau membaca Al-Quran. Maka ketika kita hendak wakaf juga, hendaknya kita tuh melihat artinya dulu. Kita wakafnya wakaf yang tam apa enggak, yang udah sempurna apa enggak, gitu ya, pengertiannya, atau satu pembahasan itu sudah selesai atau tidak, gitu. Diusahakan kita wakaf itu setelah satu pembahasan, biasanya ditandai dengan huruf ain ya, satu ain, maka kita biasa satu ain, gitu ya. Nah, itu satu pembahasan. Jadi kita memulainya nanti dari pembahasan yang baru. Jadi diusahakan seperti itu, jangan sembarangan wakaf ya, jangan sembarangan wakaf gitu. Karena kalau kita berhenti di tengah pembahasan ya, khawatir nanti apa namanya, pengertiannya jadi rancu gitu. Maka kita diusahakan untuk mengulang lagi dari awal pembahasan tersebut gitu. Ibtidanya ya, memulai membaca Al-Qur'annya lagi. Maka diusahakan sekarang kalau mau wakaf ditandain. Wakaf di mana ya? Wakaf di mana nih? Di sini. Nah, wakaf gitu ya. Nah, begitu juga ketika ibtida, ketika kita memulai membaca Al-Qur'an lagi setelah qada ya, setelah kita berhenti gitu dengan kegiatan yang lain, lihat dulu artinya ya. Ya, apakah ini dibaca ta'awud dengan basmalah atau cukup dengan ta'awud saja gitu. Ya, itu sebagai perhatian untuk kita lebih hati-hati. Gitu ya, Umahat ya. Baik. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Cukup? Insya Allah ya, cukup. Baik, tafadhol kita sampai Quran surah apa tadribnya? Al-Jin. Silakan Uktisina di share. Sembilan saja katanya. Sekarang ya? 9. 9. Iya. Ini ya? Iya. Baik. Silakan dibaca artinya. Kita pakai taud atau basmalah atau taud saja. Sebentar, Anda ambil mushaf Anda bentar ya. Sembilan, tentang sesungguhnya kami dahulu dapat menduduki tempat di langit itu mendengar-dengarkan beritanya, tapi sebarang siapa mencoba mereka itu akan menjumpai panah api yang mengintai untuk membakarnya. Ya, Saja. berarti itu tentang sifat-sifat Neraka ya saja. neraka ya. Jadi kita cukup tahu. Ya. Ada berapa jamaah yang hadir hari ini? Ada 7 saja. Ada 7. Maaf, 8 ya. 7 ya. 8, 7. 8 dengan ya. Baik, kita Quran surah Al-Jin ya. Ayat 9. Ya, tafadhol. Kita mau baca ta'awud satu-satu dulu atau kita ahkam tajwid? Gimana Ta'awud sahabat? aja ya. Dengan ta'awud lah ya. Biar Ustazah. memperbaiki ya.
Ya. Coba apa namanya kalau ganti-ganti gimana Ustazah? Misalkan pekan ini apa namanya akam tajwid, pekan ini taut dan basmalah, terus pekan Boleh. depan ada apa makroji hurufnya gitu saja sedikit gitu Boleh. Ustazah. Jadi Iya. setiap pekan diganti-ganti biar kita semua biar bisa murojaah lagi makroji hurufnya Ustazah gitu. Ya, nanti kita setelah ini ya, setelah basmalah baru kita masuk ke makhorijul huruf nanti. Ini kan kita masih baru istiadah ya, istiadah. Setelah Nanti basmalah ya. itu aja Pak diprogramin aja gitu ya Ustazah. Insya Allah, insya Allah. Baik. Ya. Tapi sekarang berarti kemarin kita pakai istiadah nggak pakai hukum tajwid. Berarti pakai istiadah aja tapi nggak pakai hukum tajwid ya. Kemarin nggak pakai hukum tajwid Ustazah. Nanti sekarang istiadah aja bareng-bareng lalu kita pakai hukum tajwid. Gitu ya? Iya. Iya, Ustazah. Ya. Kita baca ta'awud sama-sama ya. Bisa diturunin lagi. Waktu sini bisa diturunin lagi layarnya. Ya, kelas. Yuk. Wahid, Itsnain, Salasa. A'udzu billahi Ya. Siapa yang awalan masuk Zoom? Yang buka. Ya, tafadhol. Hai, mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'. Coba alirkan lagi huruf ainnya. Lis-sam'. Lis-sam'. Ya. Walaupun di sini sebenarnya ada tanda apa nih? Tanda wakafnya tanda apa nih? Sholat. Sholat itu apa? Lanjut lebih baik. Wasol lebih utama. Dilanjutkan lebih utama. Al-waslu aula. Wasol lebih utama. Jadi ya boleh wakaf di situ bukan tidak boleh, boleh. Tetapi wasol lebih utama. Lanjut lebih utama. Ya, silakan. Ulang lagi. Ulang dari awal. Coba Kalau ulang dibaca berhentinya di famai yastamia gitu saja. Iya. Nanti tidaknya dari famai yastami'. Wa anna kunna naq'udu minha wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i famai. Kok salah sih saya? Maafan saya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i fam. Allahu Akbar Ustazah, belibet bibirnya. Idgham bi gunnah. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'. Ya, fathahnya jelaskan. Famaya. Ya, jangan menyeret. Wa anna, bagus idghamnya jangan ditekan biar gunahnya keluar. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'. Ulang ya. Wa anna kunna naq'udu minha maq'ida lis-sam'i faman yastami'. Faman yastami'il ana yajid. Faman yastami'il ana yajid lahu syi'abar rasada.
Ha besar. Syihaba. Ha besar. Syihaba. Iya, ya-nya masih terseret. Famayastami'i. Ya, jelaskan ya. Bibirnya kayak gimana sih Jangan kayak Ustazah? shin. Ini saya sering kayak tadi Ke Ustazah huruf bilang shin. apa? Ya ke Menyeret, shin itu sering menyeret. iya. Jadi kita mulutnya masih gimana sih Ustazah? Belum selesai. Ya fathahnya belum selesai. Yastami'i. Jadi belum diselesaikan. Yastami'i. A belum terbuka rahangnya. Yastami'i. 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 Jadi jangan lebih asan. Kalau tadi itu famayastami'i. sering begitu Ustazah. Sering Ya karena keseret. belum menyelesaikan fathahnya. Fathahnya selesaikan dulu. Ya ulang dari famai. Famayastami'il. Ya, buka. Yas. Ahsanti. Famayastami'il ana yajid lahu syi'abar Kenapa rasada. Ha. Syiha. Hati-hati. Ha punya sifat khofa memang. Karena dia makhrajnya paling jauh. Yuk, ulang. Famayastami'il. Ya. Famaya. Buka, rahangnya buka. Rahangnya buka. Famayastami'il ana yajid lahu syihabar Famayastami'il ana yajid lahu syihabar rasada. Syihabar rasada. Tebalkan lagi. Syihabar. Jangan dinabar. Syihabar. Dia yang pengen ada tempo rokhwahnya. Syihabar rasada. Jangan dinabar. Syihabar. Kalau nggak itu nggak keluar saja roknya. Ditekan, cuman maksudnya nggak dinabar, bukan ditekan, ditahan. Karena memang rok kan tasdid kan berarti sukunkan dulu roknya. Syihabar rasada. Kasih selah di tengah-tengah lidah. Bagian tengah lidah kasih selah biar dia takrirnya nggak terlalu berlebihan. Syihabar rasada. Syihabar rasada. Barro. Memang dia enggak barro, enggak. Dia takrirnya sedikit. Takrir itu getaran yang ringan, getaran pada ujung lidah dengan getaran yang ringan, gitu ya. Lalu dia kan memang punya sifat bainiyah. Bainiyahnya itu suaranya keluar dari tengah lidah, maka ada celah di tengah lidah biar dia keluar. Jadi dia takrirnya enggak berlebihan, ya. Ya, Masya Allah. Yuk, sekali lagi. Dari famai. Famayastami'il ana yajid lahu syihabar rasada. Masya Allah, gitu ya. Pangkal lidah tegangkan lagi, angkat lagi. Naikin ke atas. Karena karena sod punya itbak kan sifatnya. Selain isti'la dia punya sifat itbak. Itbak itu terkepung. Jadi di dalam mulut tuh terkepung suaranya. Rasada. Iya.
Masya Allah. Iya. Jadi istilah itbak itu kita yang rasakan sendiri gitu ya. Oh iya ini kurang itbak nih gitu. Berarti dia pangkal lidah angkat lagi, cekungkan lagi tengah lidah, terus suaranya naik lurus ke langit-langit. Gitu ya. Masya Allah. Baik, tafadhol dijelaskan ahkam tajwidnya. Wa anna dia guna musyaddada apa namanya gunahnya guna akmal matakun. Iya. Kunna dia juga guna musyaddada akmal matakun. Naknya Nako apa tuh? Naknya apa? ya alif Double bertemu nak. dengan sebelumnya fathah dia matobi'i dua harokat dibaca dua harokat. Kunna dia guna musyaddada Ya. mau mutakun Mm-mm. dan alif sebelumnya fathah dia matobi'i dua harokat nako koknya kokola sugro dibaca lembut Mm. udu minha nun sukun bertemu ha dia izhar halqi saja Mm. Mm-mm. Iya, idhar ya. halqi. Mm-mm. Dan Terus alif sebelumnya fathah dia matobi'i mako alif sebelumnya fathah dia matobi'i dua harokat ida lis dia lis nggak ada. nggak ada ya Lisama. Mm-mm. lis sama Mm. mim ain dia ini ada hukumnya juga nggak saja mim dan ain dia hukum Ada idhar dong. safawi ya saja Iya. Kalau lisama ini kan didahului oleh huruf jar. Linya kan huruf harfu jar. jar Lisama ya, maka dia harokat terakhirnya kasroh, milik pendengar ya kan? Majrur. Iya, ya. Jadi nggak ramai masuk lam ta'rif. ya. Terus? Ramai nun bertemu dengannya dia idgham biguna didengungkan tingkat Tingkatan gunanya guna? guna Kamila ya saja enggak akmal matakun guna saya Akmal. kamal Sempurna, paling ya sempurna. akmal matakun Terus? dia sin sukun di atas apa ini namanya apa sih atas bukan tas titik apa namanya Sukun. Yang sukun mana? ya sin Sukun sukun aja. dia rokoa ya saja Hames, dia rohoa, rokoa sofir. sofir Terus? Sami'il alif lam komaria dia terus alif sebelumnya fathah dia bertemu dengan huruf mat badal dibaca ada harokat nah yajid dal sukun di tengah ada apa kolkol sugro lahu mat silah sugro dibaca dua harokat Sahih. Fiha alif sebelumnya fathah dua harokat Ya. tanwin fathah tanwin bertemu dengan huruf ro tasdid dia dibaca idgham bila gunnah apa gunah tingkatan gunahnya guna akmal ya saja kalau ini juga ya barro dia langsung kan barro ada gunahnya enggak? Kan lak guna. Enggak guna. Lak guna tapi ya berarti enggak masuk tingkatan guna. Enggak ya. Kan tidak ada guna. Cuman idgham bila guna. Bila Idgham guna. masuk tetapi enggak guna. Sedangkan kalau yang gunah itu yang punya tingkatan gunah itu yang ada gunahnya. Maka ini enggak masuk dalam tingkatan gunah. Yang masuk tingkatan gunah itu sukun idhar. Ya kan? Nah, gunah pada sukunnya aja, pada sukun huruf gunahnya. Gitu. Ya, lanjut. Da tanwin fatatain karena wakaf dia menjadi mat iwat. Masya Allah, Masya Allah. Syukran lagi ya ukhti saja. Sina wa iyaki ahsana jaza. Baik, tafadhal ba'daha. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ini ya. Ke-10, ayat ke-10. Iya. Wa anna la nadri asyarrun urida bimau fil ar. Ri itu ada hukum apa itu?
Naderi. Taukid. Ada hukum apa? Naderi. Ri. Setelah ke Mat depannya ini itu ya, ada hukum apa? mat jais ya Ustazah. Mad jais berapa panjang harokatnya? 2, 4, Ayo, mad 2, jais. 4 atau 5 ya? 4 atau 5 ya Ustazah? 4 atau 5 harokat. Kenapa tadi cuma dibaca 2? Kecuali kalau Oh, mau wakof di naderi, memang 2. Tapi kalau wasol jadi 4 atau 5 harokat. Ya, ulang. wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard. Fil arud. Botnya dijelaskan. Biman fil arud. Arud. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard. Yuk, latih di lafaz fil arud. Fil arud. Nala nadri asyarun urida biman fil ard. Ikhfa, selesaikan. Ikhfa, selesaikan. Asyarun, nun sukun, selesaikan. Jangan terputus. Asyarun urida biman fil arud. Wa anna la nadri asyarun urida biman fil ard. Biman fil ardi. Biman fil ardi am aroda biman fil ardi am aroda bihim rabbuhum rosyada. Huruf bot itu jangan kayak huruf dal ditebalkan, karena bot itu dia dua sisi lidah yang kanan dan kiri, ya, dua sisi lidah atau salah satunya bertemu dengan gigi geraham atas. Jadi itu makharijul huruf bot. Ya, bot juga dia punya sifat isti'la, punya sifat itbaq, ya. Bot di sini kasroh, berarti dia tingkatan tafkhimnya, tingkatkan ketebalannya yang terakhir. Tetapi tetap jangan seperti huruf dal ditebalkan. Wa man fil ardi am aroda bihim rabbuhum rosyada. Ya, ulang ya. Bimam fil ardi Aroda bihim rabbuhum rosyada. Jangan tampid pada huruf H. Jangan menambahkan mat pada harokat. Ya. Am aroda bihim rabbuhum rosyada. Bihim. Jangan. Bihim. La. Bihim. Ya. Biman fil ardi am aroda bihim rabbuhum rosyada. Rabbuhum rosyada. Jangan rabbuhum la. Rabbuhum rosyada. Ayo, jangan hum itu berarti tampid, memanjangkan harokat pada hak dhamahnya, menambahkan mat. Ya, jangan. Rabbuhum hum, langsung. Rabbuhum rosyada. Gitu ya. Ukhti Sarah memang terkadang sering memanjangkan harokat. Diperhatikan ya, jangan memanjangkan harokat.
Langsung aja gitu ya. Baik, tafadhol, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Wa nama bi'i. Suaranya nggak jelas, delay, terputus-putus. Wa nama bi'i. Kurang baik ininya ya. Lama bi'i. Ya, terus. Terus Nade. nade kolkolah sugro. Ri. Ro dibaca tarkik karena dia berharokat kasroh. Terus. Ria mat jais. Munfasil. Berapa harokat? 4 atau 5. Terus. Run u izar halki. Ya. Ri matobi'i. Dibaca tafkim atau tarqiq. Ronya dibaca tarkik. Di mangsi itu ikhfa, sahih. Terus fil'a itu alif lam komariah. Terus ro dibaca tafhim karena didahului fathah. Sahih. Lanjut. Izhar syafawi. Aro. Ro matobi'i. Bihimro. Himro izhar syafawi. Humro. Izhar syafawi. Rosyada. Ya, damat iwat. Ya, Masya Allah. Syukran lagi, Ukhti Sarah. Barakallahu fiik. Wa iyaki ahsana jaza. Rahma Ustazah, mohon bimbingannya. Iya, Ummu Rahman. Naam. Tafadhal ayat ke-11. Nah, Ustazah. Wa anna minna salihuna wa minna. Afwan Ustazah, nafasnya nggak kuat Ustazah. Saya ulang ya Ustazah. Gak apa-apa. Gak apa sampai situ nggak apa-apa. Iya. Wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qadi. Astagfirullahaladzim. Wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Kaidah alif kayak mana? Yang mana Ustazah? Yang ini, yang anak di checklist nih. Ya, ro tebal ya Ustazah. Alifnya ikut tebal ya Ustazah. Iya, kenapa? Karena ro-nya tebal. Dibaca tafhim kan? Tafhim, iya Ustazah. Iya, jadi jaga ketebalannya. Toro, iqo. Ya, dijaga ketebalannya karena alif mengikuti huruf sebelumnya. Ro di sini memang huruf tipis, tapi kan ro fathah dibaca tafkhim ya. Ummu Rahma, coba lebih ringan lagi di gunnah dan di mat ya, terutama yang mat panjang. Wa anna minna. Jadi jangan ditekan, dialirkan aja. Gunanya dialirkan aja. Yuk ulang dari depan ya. Wa anna minna salihuna wa minna wa minna duna dzalika kunna tebal, langsung tebal. Langsung tebal. Jaga ketebalannya, jaga.
Baik Ustazah. Wa minna duna dzalika kunna tara'iqa qidada. Masya Allah. Ya, di sini ya ada huruf isti'la. Nih ada huruf isti'la ya. Ada huruf shad, ada huruf isti'la, setelahnya alif. Ya, Iya. huruf Iya. isti'la berharokat fathah, setelahnya alif itu tingkat ketebalannya itu yang pertama. Jadi tebalkan. Minasfo, karena dia paling tebal. Huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya alif itu tebal, ya, paling tebal, paling tafkhim. Jadi tebalkan lagi. Baik, Ustaz. Minasfo, naikin. Minasfo, itbak, naik ke langit-langit suaranya. Coba di minasfolihuna. Dari wa anna Ustazah. Dari minasfo, Minas. pengen sodnya, ditebalkan lagi. Baik. Minasso, So, naikin. Minaso, itu Ustazah. iya, tebalkan ya, karena tingkatan tafkhim pada huruf isti'la itu apabila fathah setelahnya alif itu paling tebal, ya. Ya, bisa dari depan. Iya, Biar Ustazah. Wa anna astagfirullahaladzim. Wa anna minna solihuna wa minna. Dapat nggak Ustazah? Mat tobi'inya jangan terlalu panjang. Sudah lebih iya. ahsan, tapi mat tobi'i terlalu panjang. Minaso. Iya. Wa anna minna solihuna wa minna. Wa minna duna zalika kunna tara'iqa qidada. Masya Allah, gitu ya. Jadi diperhatikan alif apabila sebelumnya huruf tebal maka tebalkan. Lalu huruf isti'la yang fathah setelahnya alif itu tingkatan tahfimnya paling tebal, paling pertama ya. Yang paling akhir tuh yang kasroh. Huruf isti'la yang berharokat kasroh maka dia lebih tipis gitu ya. Maka kadang-kadang terdengar seperti huruf tipis, tetapi nggak boleh juga dihilangkan sifatnya, sifat isti'la, sifat itbaknya gitu ya. Nanti kalau tipis banget gitu, menghilangkan sifatnya pada huruf isti'la, huruf itbak, nanti terdengarnya seperti huruf tipis gitu ya. Masya Allah. Huruf waw itu monyongin dulu. Wa, jadi enak ngeluarin harokatnya. Wa anna, gitu, nggak kagok. Jadi monyong dulu, baru irja. Irja itu mulut itu dari posisi monyong tuh balik gitu ke asal, gitu ya. Gitu. Jadi jangan dari rapat dulu, diem dulu mulutnya baru nah gitu, enggak. Jadi maka monyong dulu. Wami, gitu ya. Masya Allah. Syukran lagi, tafadhol dijelaskan hukum tajwidnya. Wa anna nun bertasdid itu dibaca unna musyaddadah tingkat pertama ya Ustazah. Akmal matakun. Sahih. Kemudian mat tabi'i dibaca 2 harokat karena ada alif sebelumnya fathah. Iya. Kemudian minna sama juga itu Ustazah, unna musyaddadah. Kemudian langsung ada alif samsiah ya Ustazah ini. Iya. Karena ketemu dengan huruf samsiah ya. Iya. Shad huruf asyamsiyah. Biasa disebut juga dengan
apa ini izhar samsi iya Ustazah. Idgham Idgham syamsi. samsi, Iya, idgham samsi kan dia ya. masuk. Iya, Lamnya nggak melebur. dibaca, tapi melebur masuk idgham. Maka dia idgham syamsi. Samsi. Kalau dia yang alif lam qamariyah baru idhar syamsi. Idhar syamsi karena dia lamnya tuh dibaca idhar lam sukunnya. Gitu ya. Ya, Terus. Ustazah. Kemudian so itu ada alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat matobi'i Ustazah. Saya mau inikan lagi Ustazah di sini sod huruf tebal di depannya huruf alif, berarti alifnya juga dibaca tebal ya Ustazah? Iya, di sini ya memang alif. Jadi seperti itu ada kaitannya tadi, lihat huruf sebelumnya ya. Tetapi di sini bisa dikatakan ini tingkatan tafkhim. Tingkatan tafkhim pada huruf isti'la ya. Huruf-huruf isti'la itu punya tingkatan tafkhim, punya tingkatan ketebalan gitu. Nah, tingkatan ketebalan yang pertama, tingkatan tafkhim yang pertama apabila ada huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya alif, maka dia paling tebal. Gitu ya, tingkatan tafkhim yang pertama. Ya, Ustazah. Lanjut. Kemudian waw sukun sebelumnya dhammah matobi'i dibaca 2 Ustazah. Iya. Harokat ya. Kemudian waminna nun bertasdid juga dibaca gunna musyaddadah tingkatan pertama akmal metakun. Kemudian matobi'i dibaca 2 harokat. Du juga sama 2 harokat karena waw sukun sebelumnya ada huruf yang berharokat dhammah. Terus Zalika matobi'i ada alif sebelumnya fathah dibaca 2 harokat. Ya, di sini ada tanda wakaf apa nih? Apa itu aula apa Ustazah? Alwaslu aula. Apa artinya? Ini dilanjut lebih baik Ustazah. Iya, wasol. Aula itu lebih utama. Jadi lebih utama jika wasol, jika sambung. Al-waslu aula. Ya. Aula itu lebih utama. Gitu ya. Lebih utama. Baik, lanjut. Kemudian kunna sama itu di depan tadi sudah nun bertasdid dibaca gunna. Kemudian di sebelumnya fathah 2 harokat matobi'i. Toroi ini ada mat bertemu dengan hamzah di lain kata ya Ustazah? Satu kata itu. Oh, satu kata ini. Toro itu satu kata ya Ustazah. Berarti mat wajib ya Ustazah kalau satu kata. Mat wajib. Berapa harokat? Dibaca boleh 4, boleh 5 Ustazah. 4 atau 5 harokat. Sahih. Terus. Kemudian kidada ini mat iwat Ustazah. Mat iwat. Masya Allah. Alhamdulillah. Syukran lagi Ummu Rahmatiyah. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Wa iyaki ahsana jaza. Naam, tafadhal ba'daha. Selanjutnya saya Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ummu Sri. Tafadhal. Mohon bimbingannya Ustazah. Insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anna dzananna allan nu'jizallah. Ya, nah pertama ada matobi'i. Wa anna wa anna dzananna allan nu'jizallah. Sempurnakan sukun-sukun. Jangan berhenti-berhenti ya. Wa anna dhananna allan nu'jiza allan
Alan, lam tasydid. Lam ada dua. Sukunkan dulu lam yang pertama. Alan nu'jiza. Ya, jangan berhenti. Jangan ngerem-ngerem. Ya. Wa anna zonanna allan nu'zizallahu fil ardh. Yo, ha apa hu? Hati-hati. Ya Allah, astagfirullah. Ulang saja. Wa anna zonanna allan nu'zizallaha fil ardh. Ya, vo itu huruf tebal. Nah, huruf itbaq juga. Jadi angkat pangkal lidah, tengah lidah cengkungkan, suara naikkan ke atas. Vo, ujung lidah ketemu dengan ujung gigi seri atas, kayak makhraj huruf zal dengan huruf sa, keluarkan ujung lidah. Vonanna, vo, naikin ke atas. Gitu aja. Lagi. Pangkal lidah angkat. Pangkal lidah angkat lagi, tegangkan. Vonanna. Zonanna. Ya, dari depan. Wa anna zonanna allan nu'zizallaha fil ardh. Sempurnakan nun tasydid. Ya. Ya, ulang dari allan. Ya. Tingkatan gunanya akmal. Ya. Ulang dari allan. Allan nu'zizallaha fil ardi walan nu'zizahu haraba. Dilatih huruf ainnya. Huruf ainnya disukunkan ya, apa ini ya? Allan Allan nu'jizallaha fil ard. Alirkan. Ya, sudah. Allan nu'zizallaha fil ardi walan nu'zizahu haraba. Masya Allah. Fil ardi. Fil ardi. Tebalkan. Fil ardi walan nu'zizahu haraba. Masya Allah ya. Jadi huruf-huruf tebal itu memang cara mentafhimkannya, angkat pangkal lidah, tengah lidah cekungkan, lalu suaranya naik ke langit-langit atas. Jadi nggak langsung keluar gitu ya. Insya Allah. Ya. Dikonsistenkan lagi nun tasydid ya. Gunahnya sempurnakan. Kurang ya, lama silakan. Gitu ya. Ya, kalau mau lebih sempurna kurang lama ya, tapi memang kita tuh ada tempo bacaan tuh yang cepat, yang lambat, yang sedang gitu. Jadi disesuaikan juga gitu, tempo gunanya juga ya, durasinya. Ya, silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Wa anna idgham bigunah. Kenapa idgham bigunah? Gunah Musaddada saja. Ya, tingkatan guna akmal yang sempurna saja. Iya, sangat sempurna. Nanya? Matobi'i saja kan sebelumnya ada fathah. Ya, zonan. Sama saja guna musaddada ya saja. Ya. Alan. Mat ketemu hamzah dalam kata yang terpisah itu mat lazim. Jaiz. Jaiz. Oh. Ya, dibaca panjang 4 atau 5 harokat. Iya. Kalau nun sukun ketemu lam, Allah. Idgham bila guna. Sahih. Lanu. Idgham biguna. Idgham biguna. Guna musadada ya saja.
Enggak, nun sukun ketemu nun, idgham bigunah, sahih. Idgham bigunah. Ya, atau idgham mutamat silain boleh juga karena dia bertemunya dua huruf yang sama, huruf pertama sukun, huruf kedua berharokat, ya. Guna mutasilain. Mutamat silain. Mutamat silain. Ya. Atau idgham bigunah boleh. Karena hukum nun sukun ini ya. Lanjut. Ya sudah. Terus Nu'zizallah. Ini ada alif lam zalalah Ustazah. Baca tebal Ustazah. Ya. Kenapa dibaca tebal? Karena lam pada lafzul jalalahnya. Karena lamnya ada tasdid. Bukan lamnya ada tasdid. Karena didahului oleh huruf yang berharokat fathah. Nu'jizallah. Zallaha. Zanya penyebab tafkhimnya, ya, karena lafzul jalalahnya didahului oleh harokat fathah. Iya, gitu. Ya, ini kan fathah. Ya, silakan. Terus. Allah, fil ada alif lam komariah. Ini idhar ya Ustazah. Bukan idhar, ro sukunnya dibaca tafkhim, atau tarqiq, dibaca tebal atau tipis? Tebal Ustazah. Tebal, karena didahului fathah. Iya. Mim sukun ketemu hamzah. Nah ini idhar syafawi. Karena hukum mim sukun pakai syafawi. Ya. Idhar safawi. Ro-nya dibaca tebal atau tipis? Tebal saja. Iya. Ro, setelah ro ada apa? Ada matobi. Himro. Sampai Ustazah mana Ustazah? Bukan Ustazah. Kita di mana? Kita yang mana ya? Ayat 12 Astagfirullah. Kenapa Anda bacanya yang ke-10? Iya. Terus? Fil ard nih. Walan. Nah, udah tadi. Walan. Ini idgham bigunah Ustazah. Karena nun sukun ketemu nun sama-sama itu mutasilain ya Ustazah. Mutamat silain. Ya. Nu'jizahu. Itu matobi'i saja. Ya, matobi'i memang dia bagian dari matobi'i karena dibaca panjang dua harokat, tapi penyebabnya apa nih? Ha dhamir. Jadi apa? Ada ha dhamir. Masilah sugro. Ya, karena dibaca dua harokat. Ya. Terus haroba. Ba ini ada mat apa ya Ustazah? Yang terakhir itu apa? Iya, Lupa. Ayo. Yang ketika waqaf pada huruf yang berharokat fathatain mad iwad. Ya Allah. Ya tahu iwad ini. Lupa ya. Ya, insyaallah. Syukran lagi Ummu Sriwati. Barakallahu fiik. Wa fiki barakallah. Jazakillah khairan Ustazah. Wa iyyaki ahsana jaza. Naam, tafadhol ba'daha. Ayo saja. Ya. Ayat ke-13. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bihi famay yu'min bi rabbih. Wa, huruf waw di depan jelaskan dulu makhrajnya. Wa, monyongin dulu. Wa anna wawunya fathah jelaskan. Huda. Jangan berhenti, kayaknya tadi kayak ada berhenti kayak ada saktah. Jangan berhenti. Yuk, ulang. Wa anna lamma sami'nal huda amanna
bihi faman yu'min bi rabbih. Wa fathahnya selesaikan ya. Wa anna, jadi jangan buru-buru ya. Satu-satu huruf itu selesaikan. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. Boleh wakaf di situ walaupun al-wasol aula lebih utama jika wasol ya. Insyaallah. Ya, lanjut. Ya, ulang. Terus saja. Wa anna lamma sami'nal huda amanna bih. 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 Alirkan. Amanna bih. Amanna bih. Ya, jangan ngerem. Karena hak punya sifat hamas, rohowah, ya kan? Jadi sempurnakan. Ya, silakan lanjut. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rohaqa. Ya, sebentar ya. Sebentar. Wala rohaqa. Iya, Ukhti, tadi sudah Anda jelaskan di huruf yang punya sifat isti'la setelahnya alif, ya fathah setelahnya alif, huruf isti'la yang berharokat fathah setelahnya alif, maka tebalkan. Ya kho, tebalkan lagi. Ulang dari famai mim. Ya kho, ya. Faman yu'min bi rabbihi fala yakhafu bakhsan wala rohaqa. Ya kho, angkat lagi pangkal lidah. Ya kho, boleh dia bergerak bibir bawah karena untuk mentafhimkan, tetapi nggak boleh monyong. Ya khofu, naikin ke atas suaranya ya. Fala ya khofu, Yuk, dari fala ya khofu. Fala yakhafu bakhsan wala rohaqa. Bakhsau. Angkat lidah, angkat. Bakhsau wala rohaqo. Bakhsan wala rohaqa. Wala angkat pangkal lidah lagi. Wala rohaqo. Wala rohaqa. Belum terangkat roknya kurang tebal. Wala rohaqo. Wala rohaqa. Insyaallah. Jadi ingat ya, huruf-huruf isti'la. Ingat, huruf isti'la fathah setelahnya alif itu tingkatan tafkhim yang pertama. Jadi paling tebal. Ya, tingkatan tafkhim yang terakhir kasroh. Ketika huruf-huruf isti'la kasroh itu terakhir, paling tipis. Ya, gitu. Hamzah itu idhar jahar. Jadi jangan ada aliran sedikit pun, langsung syiddah jahar. Famayu mim bi rabbih. Nggak ada suara lagi setelah itu. Hamzah sukun. Yuk. Nah, gitu ya. Karena dia syiddah kan, tertahan.
Faman yu'min bi rabbih. Iyanya selesaikan. Famay yu'mi. Nah, iyanya, ya domahnya jelaskan. Famay yu'mi. Faman yu'min bi rabbih. Masya Allah gitu. Ngedengarnya juga enak loh kalau dia jelas satu-satu huruf dengan harokatnya itu. Gitu ya. Masya Allah. Ya, gunnah jangan ditekan. Mat lebih ringankan lagi suaranya ya karena memang eh, huruf mat itu beda dengan eh, huruf hijaiyah gitu ya. Hijaiyahnya gitu. Kalau dia huruf mat baik itu matnya alif, waw atau ya ya benar. Itu huruf mad dia alif ya atau waw ya. Itu dia dorongan suaranya lebih ringan dibanding dengan huruf waw atau huruf ya itu sendiri. Gitu ya. Kalau huruf matnya lebih ringan gitu. Ar-Rahim, Rohim. Lebih ringan gitu dibanding dengan ya-nya. Ya, 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 huruf ya, ya, misalnya ai. Kan dia lebih dorongannya lebih kuat gitu, lebih jelas gitu hurufnya gitu pada makhrajnya. Gitu seperti itu Masya Allah. Silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Ini terlalu kecil. Bentar. Ayat 13. Wa anna berarti gunnah musyaddadah. Lam gunnah zamannya yang pertama sangat sempurna atau akmal. Lama gunnah musyaddadah. Gunnah zamannya akmal sangat sempurna. Ya. Yang tadi berarti juga matobi'i saja ya. Lama man juga matobi'i. Sami'nal huda alif lam qamariyah karena alif lamnya terbaca. Huda berarti matobi'i bertemu dengan hamzah dalam beda kalimat berarti jaiz munfasil dibaca 4 atau 5 harokat. Beda kata, sebutnya beda kata aja ya. Jangan beda kalimat. Nanti khawatirnya kalimat kalau bahasa Indonesia itu kan susunan kata ya. Beda kata. Dalam lain kata, dalam beda kata atau dalam kata yang terpisah gitu. Ya, bukan satu kata, dalam kata yang terpisah. Ya, lanjut. A-nya sendiri mat badal. Mana gunnah musyaddadah. Gunnah musyaddadah zamannya yang pertama akmal sangat sempurna. Bihi berarti ini matilah qosiroh. Baca 2 harokat. Ya. Pamayu nun sukun bertemu ya berarti idgham bigunah dengan dengung. Yuk mim bi berarti nun sukun bertemu ba berarti iklab. Mim iro rohnya dibaca tafkim atau tebal karena berharokat fathah. Rabbihi matsilah qosiroh. Fala atau bi'i ya atau bi'i ubah saw wa tanwin bertemu wa berarti itu bigunah dengan dengung. Wala matobi'i rohaqo mat iwat. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Syukran lagi, Uhtinana. Barakallahu fiik. Ya, silakan. Tafadhol ba'daha. Ayat ke-14. Saya Ustazah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ukhti Sina bisa ditampilkan ayat ke-14 ya? Bunda Siti. Bunda Siti ya, Bunda Siti Nurjana. Silahkan. Ayat ke-14. Langsung dibaca. Wa anna minnal
muslimuna wa minna qasitun. Insyaallah. Huruf sin alirkan, jangan ngerem. Muslimuna, la. Minal muslimuna, muslimuna, alirkan ya. Yuk, ulang. Wa anna minal muslimuna wa minna qasitun. Minna, kenapa nggak di Wa gunahnya? Yang minnal, yang di wa anna minnal ayo. Wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Masya Allah. Lanjut. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Taharraw, tipiskan. Taharraw, roknya baru tafhim. Taharraw rasyada. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ya, Masya Allah. Karena waw sukun sebelumnya fathah, hukumnya apa nih? Taharraw, lin. Lin. Lin kan punya Harfulin tempo ya. Harfulin ya. Berarti tempo ada temponya. Jadi jangan langsung ya. Faulaika taharraw rasyada. Gitu ya. Ya ulang dari faman aslama. Jangan terlalu lama nun sukun idhar jangan terlalu lama. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Taharraw, raw langsung tafhim. Taharraw rasyada. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ya, tapi nggak terlalu lama. Taharraw rasyada. Cukup. Lin ya. Lin itu dia lebih dari 1 harokat tapi nggak sampai 2 harokat. Taharraw rasyada. Ya, coba dilafaz itu aja. Taharraw rasyada. Ahsanti, gitu. Ya, ulang dari faman aslama. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Ahsanti, Masya Allah ya. Nun sukun jangan berhenti ya. Faman aslama faulaika ya. Jadi nggak berhenti, nggak ngerem-ngerem karena nun tuh punya bainiyah sedikit mengalir. Ketemu huruf hamzah, dia masih ada aliran bainiyahnya, tapi maka jangan lama-lama ya, setingkat bainiyah, setingkat sukun idhar apa gunahnya. Faman aslama nah gitu, jadi nggak ngerem-ngerem gitu ya, insyaallah. Diulang ya saja alhamdulillah ya. Boleh. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Taharraw, raw jangan dinaber ya. Taharraw rasyada. Taharraw rasyada. Ya, raw taharraw rasyada. Taharraw rasyada. Nikmatin huruf tasdidnya. Ada 2. Taharraw rasyada. Taharraw rasyada. Jangan raw, jangan dinaber ya. Taharraw taharraw rasyada. Taharraw rasyada. Taharraw rasyada. Enggak raw. Tafhim. Raw
Taharraw rasyada. Taharraw rasyada. Kan ro-nya dibaca tafhim, jadi bukan raw, bukan ra. Ya, ro. Iya. Taharraw rasyada. Iya, Masya Allah. Silakan dijelaskan hukum tajwidnya. Wa anna gunah musyaddadah paling sempurna. Iya. Min na-nya matobi, minna gunah musyaddadah paling sempurna. Minal mus alif lam komariah. Muslimu mu-nya matobi. Na gunah musyaddadah Sahih. paling sempurna. Nal itu nal alif lam komariah. Ko matobi tu mad aril disukun. Matahari disukun ketika wakaf ya. Ya. Terus. Paman izhar halki. Aslama faula mad wajib mutasil. Ya. Taharrau harfulin. Iya. Rosyada mad yang wad. Matayibat, Masya Allah. Syukron lagi Umu Siti Nurjana. Barakallahu fiik. Wa iyaki ahsana jaza. Assalamualaikum. Tafadhol ba'daha. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Nita, silahkan. Ayat ke-15. Baik, Ustazah. Wa ammal qasituna fakanu lijahannama hatoba. Ya, huruf to bedakan dengan huruf ta ya. Karena makhrotnya sama. Yang membedakan sifatul hurufnya. To huruf tebal ya, huruf tebal. Walaupun to domah dia nggak terlalu tebal ya, tingkatan tafhim yang nggak terlalu tebal, tetapi tetap jangan seperti huruf ta ya. Wa ammal qasitu setelahnya alif, fathah setelahnya alif pada huruf isti'la tebalkan. Qasitu. Ya, ulang ya. Qasitu. Ya baik saja. Wa ammal qasituna fakanu lijahannama hatoba. Masya Allah, bagus. Qofnya bagus, to-nya bagus. Ya, to yang terakhir samain kayak yang pertama. Hatoba. Ahsanti. Ulang dari fakanu. Baik saja. Fakanu lijahannama hatoba. Iya, Masya Allah ya. Hato. Nah, haknya tipiskan dulu. Hatoba. Ya, coba. Hatoba. Iya, Masya Allah. Ahsanti gitu. Ingat-ingat. Jadi jangan asal lewat-lewat aja tuh huruf isti'la ya. Karena memang ada huruf-huruf isti'la itu kan yang makhrotnya sama tuh kayak huruf to dengan huruf ta. Maka kalau nggak disempurnakan sifatul hurufnya, jadi dia terdengarnya tipis. Tuh gitu ya. Insyaallah. Alhamdulillah. Silahkan dijelaskan ahkam tajwid. Wa amma ini gunah musyaddadah Ustazah. Wa amma. Sahih ya. Al alif lam qamariyah. Ko matobi'i. Iya. Situna ini matobi ya Ustazah. Iya. Terus faka ini matobi'i. Sahih. Matobi'i. Iya. Tijahana ini apa ya Ustazah? Nun tasdid. Ya, ini guna musyaddadah ya Ustazah. Terus ini hatoba. Iya, mata aywat. Sahih, Masya Allah, sahih. Ya, syukran lagi Umunita. Barakallahu fiik. Wa iyaki ahsana jaza. Amin ya rabbal alamin. Baik, tafadhol ba'daha.
Halas ya. Habis? Selesai? Sepertinya Ustazah. Sudah ya? Masya Allah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, barakallahu fikunna jami'ah, jazakunallahu khairan katsir untuk kebersamaannya hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Apa-apa yang sudah kita perbaiki, maka itu dicatat. Kita harus ada catatan. Oh ya, tadi huruf istilahnya kurang tebal misalnya gitu ya. Oh iya, apa aja gitu. Nun tasdidnya gunahnya kurang sempurna misalnya gitu ya. Saya punya Ada catatan, catatan. tapi takut salah Ustazah. Saya nyata Harus. takut salah ini Ustazah. Kenapa takut salah? Enggak, Mohon maksudnya dikoreksi, setiap coba benar dikoreksi. tidak Ustazah? Ini Setiap koreksiannya gitu. Udah di. Iya. Apa tadi Bunda Rahma apa? Catat ini, huruf istilah yang berharokat fathah, ketebalannya adalah tingkat pertama, paling tebal. Setelah alif, setelahnya alif. Oh, setelah alif. Huruf istilah yang berharokat fathah, setelahnya alif. Oh, setelahnya alif. Nah, setelahnya Ya, ada huruf alif, itu tingkatan tafkhim yang pertama. Jadi paling tebal. Kalau tidak ada alif berarti tidak ya, biasa aja Ustazah. Fathah setelahnya bukan alif, tingkatan kedua. Oh. Fathah setelahnya bukan alif. Iya, kedua tingkat dua ya. Iya, gitu. Benar. Kalau yang pertama huruf istilah fathah setelahnya alif, yang kedua huruf istilah fathah setelahnya bukan alif. Jadi menurun ketingkatan ketebalannya menurun. Terus seperti itu sampai dhammah, sampai sukun, sampai kasroh. Kasroh terakhir. Iya Ustazah. Iya gitu ya. Insyaallah bisa Satu lagi dipahami Ustazah, ya. mau tanya lagi Ustazah. Baik, silakan. Kalau suka ketemu itu Ustazah, domah kebalik itu mat apa namanya Ustazah? Domah kebalik gimana maksudnya? Maksudnya suka bertemu kan ada domah kebalik tuh. Apa ya? Itu kan dibaca panjang 2 harokat Ustaz ya? Oh ya, mat silah sugro. Mat silah Kalau kayak huruf waw kecil. Iya, itu mat silah sugro. Terus? Iya, di Quran Indonesia kali ya pernah nemuin domah terbalik gitu, kayak angka 6 gitu Ustazah. Kan domah biasanya seperti angka 9 tuh. Nah, dia kayak angka 6 gitu Ustazah. Iya, nggak tahu Anda tuh. Oh, belum ya. Coba nanti dilihatin ininya gambarnya. Oh iya, Musab nanti chat standar ini ya, apa Indonesia ya, bukan? Iya, Indonesia kayaknya Ustazah. Oh, iya. Iya. Ana kurang tahu tuh kalau gitu, kurang paham. Bayanginnya juga yang mana gitu, nggak tahu. Iya. Gitu ya. Nanti kalau ketemu ya Ustazah ya. Iya. Syukuran Ustazah. Iya, afwan. Silakan. Ada yang lain yang ingin ditanya? Cukup? Ustazah ini domah terbalik yang ayat Al-Jin ayat 9 deh. Wa annahu. Coba bentar. Jin, Al-Jin ayat 9. Ayat 6. Ayat 6. Iya, itu kan kayak huruf 6, angka 6. Oh iya, berarti di apa cetakan Indonesia. Kalau Utsmani standar Timur Tengah, dia hak dhammah tetap sama. Setelah hu-nya pada lambang mat silahnya ya? Silah qasirah. Tidak ada wanahu. Di sini kan yang ayat ke-6 kan? Wa annahu, setelah hu ada waw kecil. Tidak lambang ada. Mat silah. Kalau yang berarti itu penandaan untuk mat silah. Domah terbalik ya. Domah terbalik ya aslinya, bukan aslinya, maksudnya kalau dia standar Timur Tengah itu dia ditandai dengan waw kecil. Mat silah sugro berarti. Sugro ya kecil, iya mat silah sugro ya. Nah kalau dia di atas waw kecil dan ya kecil ada lambang mat ya, ada lambang mat seperti bendera, itu baru mat silah kubro. Yang panjang 4 atau 5 harokat. Itu berarti kalau untuk cetakan Depak, nah itu tanda dari mat silah. Mat silah. Ya, berarti ada lambang benderanya lagi nggak di atas kalau yang kubronya? Di kayak angka 6-nya itu, di domahnya itu. Tidak ada usulnya. Tidak ada. Jadi membedakan mat silah
Qasiroh sama tawilahnya bagaimana? Sugro Di sama kubronya. Tawilahnya ada benderanya biasanya Pak Bu saja. Nah, itu yang Anda tanya maksudnya. Ada benderanya? Biasanya Nggak ada. ada benderanya. di ayat 4 ya, Umi. Di ayat 4 Di ayat 4 jin itu wa annahu wa Enggak, itu annahu qasiroh. Itu kana qasiroh. ya qasir. Coba cari yang ini, yang sugro, yang tawilah. Ada kayaknya tadi di ayat terakhir kayaknya tadi ada. Berarti tetap ada tandanya, nggak mungkin dia tidak ada. Bagaimana Ada. membedakannya kalau dia 2 harokat atau yang mat silah kubro 4 atau 5 harokat, ya kan? iya. Nanti Ada dilihat bendera. lagi Ustazah. Gitu ya. Ya, Iya, berarti itu Ustazah. untuk menandakan mat silah. Quran Depak ya. Nah, karena sudah lama Iya, nggak Ustazah. pakai Quran Depak, sudah Iya. berapa tahun jadi nggak tahu cara ininya ya. Maksudnya itu tanda-tanda bacanya beda ya. Iya, Ustazah. Iya. Syukron Ustazah. Ya, Afan. Masih ada yang ingin ditanya yang lain? Cukup? Cukup Ustazah. Ya, alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah, Afwan ya, jika di dalam penyampaian Ana ada hal-hal yang kurang berkenan atau jika terdapat kesalahan lafaz, kesalahan di dalam penyampaian ilmu, itu murni kesalahan Ana. Kepada Allah hamba mohon ampun. Baik, mari kita tutup kelas kita dengan bersama-sama mengucapkan lafaz hamdalah wa doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdik asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair Ustazah. Syukron Ustazah. Wa iyaki. Syukron Utinana, izin live.